Pagi anak-anak. Ya, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, Faiz, dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mulai pelajaran kita doa mulai. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, mari kita baca Pancasila perwakilan Marcelia. Silahkan maju. Ayo semua. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, ayo kita tepuk fokus dan konsentrasi. Udah pernah dengar ya? Biasanya kita ya. Yuk, tepuk fokus. Melihat, Mendengar, mengingat, fokus. Yuk, satu kali lagi. Tepuk konsentrasi. aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Randy. Abi sama Randy. Kenapa? Sakit. Oh ya, semoga yang sakit hari ini, yang tidak masuk, diberi kesehatan. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Kelas 3 sudah pernah diajarkan ya mengenai perubahan wujud benda? Perubahan wujud benda itu ada 3. Apa saja? Contoh benda padat itu apa? Terus kalau contoh benda cair? Kalau contoh benda gas? Apa? Uap. Ya. Hari ini untuk tujuan pembelajaran ini yaitu yang pertama, Bu Enda nanti akan mengajarkan penjelasan melalui PowerPoint agar kalian dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda. Terus nanti Bu Enda juga akan mengajarkan melalui media agar kalian dapat menjelaskan macam-macam karakteristik sifat perubahan wujud benda. Setelah itu nanti kita juga akan melakukan percobaan sederhana
agar kalian dapat menyebutkan contoh perubahan wujud pada benda. Untuk selanjutnya nanti kita juga bermain games. Terus kemudian kita juga menyanyi agar kalian nanti juga dapat mengelompokkan mana perubahan wujud benda yang ada. Oke? Untuk sekarang Bu Endah menjelaskan, disimak ya. Ya, tentang perubahan wujud benda. Untuk pertanyaannya nanti, bagaimana lilin jika dipanaskan? Perubahan wujud apa yang terjadi pada lilin yang dipanaskan? Bagaimana perubahan coklat batang yang dipanaskan? Next. Nah, tujuannya tadi ya sudah Bu Endah sebutkan. Kemudian tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, baik bentuk, warna, dan aroma atau bau yang berubah. Kemudian di sini ada karakteristik sifat benda padat, yaitu yang pertama, dapat dipindahkan atau dipegang tanpa mengubah bentuk asli. Contoh, pensil, buku, tas, meja. Karakteristik sifat benda cair, bentuknya dapat berubah mengikuti wadahnya, di mana contoh air, minyak tanah, bensin, dan lainnya. Karakteristik sifat benda gas, ya pertama dirasakan tetapi tidak dapat dipegang. Contoh, uap air, uap minyak wangi, uap bensin, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, macam-macam perubahan wujud benda, yaitu ada mencair. Pertama yang mencair. Mencair itu apa? Mencair adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair. Agar dapat terjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan panas atau kalor yang dipengaruhi oleh benda tersebut. Kemudian yang kedua, membeku. Membeku itu adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Perubahan wujud membeku bisa dibilang dibalikan dari mencair, yaitu contohnya artinya memproses perubahan wujud dengan pembekuan, melepaskan panas pada suhu yang dingin dikembalikan menjadi mencair. Selanjutnya, yang ketiga, menguap. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi zat gas. Menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor atau pemanasan. Mengembun. Mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi cair. Pengembunan terjadi pada gas di udara yang dingin atau suhu rendah menjadi butiran-butiran air. Yang menyublim, apa sih itu menyublim? Menyublim adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Proses perubahan wujud dengan menyublim membutuhkan kalor atau energi panas agar benda padat tersebut bisa berubah menjadi molekul gas di udara. Sekarang, mengkristal. Apa itu sih mengkristal? Mengkristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi material yang lebih padat. Proses perubahan wujud itu terjadi karena adanya pelepasan energi panas atau kalor pada suhu yang lebih rendah dari benda. Lanjut. Nah, di sini ada contoh-contoh. Benda punya contoh-contoh. Macam-macam perubahan wujud benda. Tadi ada sebuah margarin. Contoh margarin yang dipanaskan di atas api lama-kelamaan akan mencair. Perubahan wujud padat menjadi cair. Lanjut. Contoh membeku. Di sini ada contoh perubahan membeku. Di situ ada gambar pembekukan air freezer menjadi es batu atau membekukan bahan cair lainnya, yaitu air dimasukkan ke freezer menjadi es batu. Ya, lanjut. Sekarang menguap.
Nah, ini gambar manci berisi air yang direbus. Ketika merebus air, maka saat mendidih akan mengeluarkan uap. Ya. Nah, sekarang mengembun. Nah, dilihat. Kalian pada pagi hari pernah keluar kayak daun-daun basah ya. Nah, itu artinya mengembun. Lihat embun pada daun-daun rumput di pagi hari atau bulan. Untuk lanjutnya menyublem. Contoh menyublem itu adalah, itu gambar apa? Kapur barus. Misal jika meletakkan kapur barus atau kamper di suatu ruangan, maka lama-kelamaan akan habis. Tahu? Sekarang mengkristal. Nah, ini gambar apa? Madu. Kalian pernah tahu nggak madu ditaruh di botol? Nah, madu kalau dibiarkan di ruangan terbuka, lama-kelamaan pasti akan mengkristal, kayak berbentuk apa? Gula. Tahu toh gula? Nah, itu bentuknya seperti ini. Di bawahnya itu pasti ada kayak putih-putihnya mengkristal. Itu namanya mengkristal. Pengkristalan. Oke, Bu Endah ajari tentang media. Perhatikan media di sini. Di sini ada sebuah benda padat yang sudah dijelaskan Bu Endah tadi, dibagi menjadi 3, benda cair, benda padat, dan benda gas. Dan ada sifat-sifat ya tadi yang sudah dijelaskan Bu Endah. Sekarang coba diperhatikan yang bagian atas. Di sini ada benda padat. Benda padat jika diubah menjadi cair dinamakan Cair. iya. Kalau sedangkan kalau cair ke gas namanya yang keras namanya apa? Sedangkan gas ke cair namanya mengembun. Betul. Sebelum nyanyikan sebuah lagu, gue Endah tanya dulu. Tadi contoh benda dari padat ke cair itu apa saja? Air. Dari padat ke cair apa? Mentega. Kemudian cair menjadi padat apa? Es batu. Betul. Terus beda tanya hari ini, apa sih kesukaan minat kalian itu? Coba angkat tangan. Angkat tangan. Bentar. Coba apa? Menggambar. Menggambar. Ada lagi? Minat kalian apa lagi? Angkat tangan coba. Apa? Menyanyi. Menyanyi. Ya, ada menyanyi. Coba angkat tangan lagi, ayo. Nggak usah takut, ayo. Ditanya Bu Endah apa? Bentar. Pak Sandi? Mendengarkan. Mendengarkan. Ya, ada yang suka menyanyi, ada yang suka mendengarkan, ada yang suka menggambar. Percobaan sederhana ya. Di situ Bu Endah sudah menyiapkan sebuah lilin, kemudian ada coklat batang. Coklat batang yang sudah disiapkan Bu Endah, ada mentega, terus kemudian ada korek api yang sudah ada di meja. Coba kita praktekkan secara sederhana. Bu Endah sebelum praktek pengen tanya dulu. Sebuah apa? Lilin. Di meja kalian juga ada ya? Ini namanya lilin. Lilin itu termasuk benda apa? Benda padat. Betul sekali. Yuk coba kita praktekkan bersama-sama ya. Coba kita praktekkan mentega dulu. Yuk. Nih. Mentega ini coba kalian taruh di atas lilin. Lilinnya dinyalakan dulu. Coba ayo bareng-bareng, lilinnya dinyalakan dulu. Kita praktekkan sendok ini di atas lilin yang disediakan Bu Endah tadi. Mencair, ya betul. Bentar ya, nunggu. Itu dimatikan dulu nggak apa-apa. Nah, kelompok tiga, ya lanjut sampai habis. Nah, kelompok 2.
khusus Sudah ya. Iya. Sudah ya. Sudah. Tadi mentega itu benda apa? Ya, silakan duduk kembali ya. Duduk dulu ya. Tadi mentega termasuk benda apa? Padat. Kemudian dicairkan menggunakan lilin. Menjadi apa? Perubahan wujud apa? Padat menjadi cair. Terus kemudian kita praktekkan percobaan kedua, yaitu coklat batang. Apakah ada perubahan belum? Ya, sampai ditunggu sampai meleleh. Ada perubahan atau tidak? Awas ya. Ya, sebentar lagi. Ayo semangat kelompok 2. Udah, boleh dimatikan. Sudah kelompok 2, sudah ya, cukup ya. Sudah apinya dimatikan. Sekarang Bu Endah tanya, perubahan apa yang terjadi pada coklat batang yang dicairkan? Yang dilelehkan tadi dengan api menjadi apa? Padat menjadi mencair. Paham ya dari sini ya? Ada yang ditanyakan? Iya, apa? Iya, bentar ya. Kenapa lilin saat terkena api bisa meleleh atau mencair? Kenapa lilin? Apa? Kenapa lilin Saat terkena api bisa meleleh atau Nah, mencair? ayo teman kalian ada yang tanya, Bu, kenapa lilin saat kena api bisa mencair atau meleleh? Ada yang bisa menjawab? Ayo coba. Lilin ini bisa mencair. Karena benda mencair adalah perubahan wujud benda padat ke cair. Ya, karena lilin ini dari perubahan benda padat menjadi mencair. Jawabannya Sandi itu sudah benar, tapi kurang tepat, kurang jelas, lebih detail lagi. Ada yang bisa coba? Kenapa? Karena suhu di sekitar panas. Karena suhu di sekitar panas. Iya. Ya, jawabannya adalah lilin ini jika diberi api itu termasuk benda panas atau kalor. Jika didekatkan dengan benda yang padat bisa meleleh atau mencair. Dari sini paham? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Sudah paham ya? Buat kalian semua, kita bareng-bareng tepuk hebat. Ada yang pernah dengar tepuk hebat? Bu Enda kasih contoh ya. Hebat. Jempol kanan, jempol kiri, jempol 2. Hebat. Ya, hebat buat kelas 4. Selanjutnya, Bu Enda punya tugas untuk kalian. Tadi ada yang suka menggambar, siapa ya? Coba angkat tangan. Ya, suka menggambar tadi siapa? 7, 8, 9. Ya. Kemudian siapa yang suka menyanyi? Coba tadi siapa? Ya, menyanyikan atau bercerita siapa? Ya, ada lagi sesuai dengan gaya belajar kalian atau minat kalian. Sukanya apa? Coba sekarang yang suka dengan bernyanyi siapa? Suka menggambar. Bu Enda pengen buat game dulu tadi. Bu Enda kan bilang ada game. Ya. Sekarang tugas kelompok tuh, kelompok 2, kelompok 3 ya. Itu ditutup dulu. Tugasnya belum sampai situ. Sebuah gambar saya bagikan per kelompok ya. Papan tulis sini. Ayo semua memperhatikan papan tulis. Tuh macam-macam benda padat, benda cair, benda gas. Tugas kalian adalah tiap kelompok nanti perwakilan maju satu bergiliran.
tempel pada lembaran di sini ya, benda apa? Termasuk wujud benda apa? Ya, paham? Bisa dimulai? Bisa dipahami? Oke. Sekarang ayo maju satu-satu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tempel. Di sini ada kelompok 1, kamu kelompok berapa? Di kelompok 3, kelompok 1 sini. Kelompok 2 sini. Ini ya batasnya. Kelompok 3 sini. Pada gambar yang kalian pegang, tempel, habis langsung ditempel, langsung kembali maju menempel sesuai dengan bendanya. Tempel, langsung, ayo maju. Ayo bergiliran maju. Satu-satu bergiliran. Kalau temannya belum duduk, nggak boleh maju. Satu-satu berkelompok. Ayo. Tadi Bu Enda bilang apa? Satu-satu berkelompok. Berarti tidak mematuhi aturan yang sudah dibuat. Ayo, kemarin sudah buat peraturan toh di kelas. Apa saja? Tidak membuat gaduh, mematuhi aturan yang ada. Sudah semua? Sudah ya? Oke. Sekarang kita koreksi bareng-bareng. Madu, sabun cair, dan cat. Kemudian benda gas ada gas LPG, kemudian balon udara, uap air, dan uap pabrik. Betul. Kelompok 3 benar semua. Sedangkan kelompok 1 salah 2, sedangkan kelompok 2 salah 1. Berarti yang paling banyak dan benar adalah kelompok 3. Tepuk tangan buat kelompok 3. Mengerjakan LKPD yang sudah Bu Endah bagi sesuai dengan minat belajar kalian. Sekarang kerjakan ya, tadi belum mencontohkan ya Bu Endah menyanyinya. Aku perubahan wujud benda. Bareng ya. 1, 2, 3. Ayo kawan-kawan belajar bersama, memahami tentang perubahan wujud benda sambil bernyanyi bersama-sama. Ingatlah agar tidak sampai lupa. Pada jadi cair disebut mencair, cair jadi padas disebut cair jadi gas disebut gas jadi cair disebut padas jadi gas disebut. Tepuk tangan. Boleh dikerjakan LKPD-nya. Coba Najwa maju ya. Menuliskan dan menyanyi lagu perubahan wujud benda. Ya. Ayo kawan-kawan belajar bersama, memahami tentang perubahan wujud benda sambil bernyanyi bersama-sama. Ingatlah agar sampai tidak lupa. Pada jadi cair disebut mencair. Ya, tepuk tangan buat Najwa. Tentang visual, coba Marcelia jelaskan sama temannya ya. Ini adalah mentega yang dipanaskan menggunakan lilin. Ini adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair disebut mencair. Ya, tepuk tangan buat Marcelia. Jawabannya benar ya. Sekarang Sandi apa? Iya, coba Sandi, audio maju ya. Ya, presentasikan tugas kamu. Yaitu yang keras agar temennya kedengaran. Tepuk tangan buat Sandi. Tugas kalian kumpulkan ke Bu Endah sekarang. Mari kita ice breaking dulu. Nanti dicontohkan Bu Endah seperti ini. Sambil berdiri ya nanti ya, dicontohkan Bu Endah dulu. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung.
digulung-gulung sambil tertawa. Bisa ya? Ayo biar semangat, berdiri ya, berdiri semua. Ayo berdiri. Sudah siap? 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung sambil tersenyum. Digulung-gulung sambil tertawa. Lebih cepat lagi ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Lagi digulung-gulung sambil tersenyum. Digulung-gulung sambil tertawa. Oke, tepuk tangan. Ini sebelum Bu Endah tutup, Bu Endah ingin tanya untuk pembelajaran hari ini. Tadi belajar apa saja? Iya, tadi ada sebuah lilin ya. Nah, tadi ada sebuah lilin. Bu Endah tanya ya dari pembelajaran tadi. Ada sebuah lilin yang Bu Endah tanyakan. Apa yang terjadi pada lilin jika dipanaskan menggunakan api atau korek tadi? Apa yang terjadi lilinnya? Apa? Mencair. Kena api menjadi mencair. Kemudian mengapa lilin dapat kembali berubah menjadi padat bila didiamkan? Kenapa? Karena suhu di ruangan dingin. Ada lagi? Coba angkat tangan. Kenapa? Benar atau salah jawaban dari Najwa? Iya, karena lilin yang sudah apinya mati dibiarkan, karena terkena udara akan kembali menjadi padat. Paham ya? Oke. Kemudian bagaimana perasaan kalian hari ini setelah melakukan pembelajaran hari ini? Senang? Iya. Terus untuk selanjutnya pelajari materi selanjutnya. Dipelajari di rumah, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Paham? Sebelum Bu Endah tutup, berdoa terlebih dahulu. Ya. Terus pimpin doa Faiz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.